Jadi hal ini bisa jadi munculnya hoax gitu, munculnya berbagai banyak berita-berita yang merugikan orang karena memang kurang literasi ini. Hai semuanya, thank you banget sudah mau nonton Meoreta. Dan kali ini Meoreta mau bahas tentang kasus dugaan korupsi senilai 271 triliun yang menimpa Harvey Moise atau suami dari salah satu artis tanah air yang cukup besar juga namanya, yaitu Sandra Dewi. Siapa sih yang gak kenal dengan Sandra Dewi, si ibu peri ini yang dari dulu sampai dengan sekarang nih, kalau berita ini tidak ada, dia tidak pernah melakukan kontroversi gitu. Beritanya lempeng-lempeng, baik-baik gitu. Prestasinya juga dia banyak juga nih. Apalagi pembawaannya yang kalem, sopan, cantik. Itu tentunya bikin semua wanita ini terpesona. Bahkan laki-laki siapa sih yang tidak mau dengan Sandra Dewi gitu. Tapi banyak netizen yang masih sangat simpati, yang masih sangat kasihan juga dengan Sandra Dewi ini karena merasa bahwa Sandra Dewi ini tidak tahu menahu tentang kasus yang menimpa Harvey Moise. Jadi sebagai istri itu tidak tahu menahu gitu apa yang dilakukan suaminya di luaran sana. Namun, apakah wajar jika seorang istri tidak tahu menahu bahwa suaminya menyimpan uang miliaran rupiah, menyimpan kiloan emas di rumah, atau memang hal ini sudah wajar, sudah menjadi hal yang biasa karena memang dia bersuamikan seorang pengusaha yang kaya raya, sukses gitu. Jadi emas dan uang miliaran ini seperti uang ribuan yang kita punya nih ya, biasa aja gitu. Dan tapi juga banyak netizen yang merasa bahwa ini begitu melukai hati masyarakat banyak orang. Tentunya juga saking geramnya nih, saking emosionalnya netizen Indonesia, bahkan sempat menyerang orang yang tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Sebut saja Dewi Sandra. Memang namanya agak-agak mirip ya, namanya hampir sama gitu, Sandra Dewi, Dewi Sandra, hanya dibolak-balik gitu. Tapi tahukah netizen bahwa ini adalah dua orang yang berbeda? Bahwa Sandra Dewi dan Dewi Sandra itu adalah dua manusia yang diciptakan Tuhan ini sangat berbeda. Dari bagaimana bentukannya ini udah beda gitu. Masa iya sih seorang Harvey Moise yang notabene yang kita tahu adalah seorang non-muslim beristrikan seseorang yang muslim berhijab gitu. Ini agak-agak tidak logis ini masyarakat atau netizen yang kurang literasinya yang menganggap bahwa itu dua orang yang sama gitu. Padahal dua orang berbeda. Meskipun sama-sama hadir sebagai public figure, hadir sebagai pemeran di beberapa sinetron atau film, tapi masyarakat ini luar biasa sekali emosinya sampai salah alamat gitu. Karena salah alamat ini, netizen ini, Sandra Dewi dan juga Dewi Sandra ini sempat mematikan atau bahkan sampai sekarang mematikan kolom komentar Instagramnya karena diserang banyak banget netizen yang haduh gitu. Jadi apakah ini ya tanda minimnya literasi masyarakat Indonesia? Bagaimana hal tersebut bisa dijadikan salah satu tolak ukur bahwa di Indonesia masih kurangnya perhatian tentang pendidikan, tentang kesehatan anak-anak di masa kecil. Terus apakah kita yakin bahwa generasi yang saat ini, yang kurang literasi ini, bisa menciptakan Indonesia emas di 2045 nanti? Dan generasi yang sekarang kurang literasi ini bisa jadi akan jadi pendidik untuk generasi di 2045 nanti. Ini yang betul-betul sangat harus diperhatikan gitu, harus jadi concern pemerintah gitu dalam menangani banyaknya. Jadi hal ini bisa jadi munculnya hoax gitu, munculnya berbagai banyak berita-berita yang merugikan orang karena memang kurang literasi ini. Lalu apa solusi untuk mencegah hal tersebut? Karena kalian harus tahu gitu bahwa
masa krusial itu berada di 1000 hari tumbuh kembang anak-anak. Bahkan dari sejak dalam kandungan sampai dia lahir. Itu juga sudah harus jadi perhatian. Tidak hanya kesehatan tidak hanya tentang kesehatan di luarnya aja, tapi dalamnya tuh juga harus diperhatikan. Tumbuh kembangnya, perkembangannya itu benar-benar harus jadi concern. Jadi tidak serta-merta oh sehat tapi ternyata kosong gitu kan, jangan sampai seperti itu. Jadi makan siang gratis ini memang cukup oke ya, memang cukup baik gitu. Kalau ditanyakan bahwa makan siang gratis ini oke nggak sih, idenya bagus untuk orang-orang, untuk anak-anak di sekolah untuk menambah energi, emang bagus. Tapi apakah cukup? Kan kita tidak hanya mementingkan makan aja nih, makan bergizi aja yang mungkin suatu saat nanti mungkin juga tidak tepat sasaran. Biaya sekolah, biaya kuliah ini juga cukup mahal, setiap tahunnya bisa aja naik gitu. Meskipun tidak banyak, tapi pasti naik. Jadi kalau kita tidak punya uang, kalau kita tidak punya materi yang cukup, apa kita bisa untuk memenuhi itu semua? Bahkan sekarang banyak kampus yang menyediakan atau yang menawarkan pinjaman online yang tentunya di situ pasti ada bunga. Nah, bagaimana mahasiswa atau bagaimana masyarakat akan hidup tenang, akan mengenyam pendidikan dengan tenang kalau dibayang-bayangi hutang, dibayang-bayangi bunga ketika akan membayar bangku perkuliahan atau UKT. Jadi OJK pemerintah ini gimana nih ya solusi yang tepat? Jadi apakah ini merupakan solusi yang utama gitu? Seharusnya tidak ya. Semoga aja tidak. Semoga aja tidak dan semoga aja ada alternatif lain untuk membantu masyarakat mengenyam pendidikan secara baik, secara merata, secara intinya kita berharap Indonesia menciptakan generasi-generasi yang baik gitulah. Karena dengan pendidikan yang baik, tentunya kita akan memutus rantai kemiskinan. Bahwa rantai kemiskinan juga bisa dengan cara kita memutus rantai kemiskinan, kita bisa menciptakan generasi yang baik, generasi yang cerdas, generasi yang ekonomis, generasi yang siap gitu. Tentunya juga dapat melahirkan generasi-generasi yang lebih baik ke depannya.